Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa KSTV. Berjumpa dengan saya Dewi Cahaya dalam JJS, Jejak Sejarah, menguak 1000 sejarah dan juga misteri keterkaitan Pangeran Diponegoro terhadap perkembangan agama Islam, khususnya di dalam Gria Pojok Wates, tempat di mana Bung Karno pernah singgah dan juga memiliki 1000 sejarah. Dan seperti apakah sejarah-sejarah yang ada, kisah-kisah yang ada dalam jejak-jejak sejarah? Saya akan mengajak Anda mengupas tuntas. Pemirsa, saat ini kita sudah berada di musola, tepatnya mungkin seperti itu ya, dimana ini dulu adalah sebuah persinggahan juga Pangeran Diponegoro saat bergerilya. Dan di sini pula lah sejarah-sejarah terjadi, perkembangan Islam, pengembangan dan lain sebagainya. Dan saya akan mengajak pemirsa untuk menemui keluarga atau kerabat dari dalam Pojok Wates ini. Beliau adalah Mas Kus Hartono. Nah, ini beliau. Assalamualaikum. Salam, Mbak. Apa kabar, Mas? Baik, Mbak. Iya, baik, Mas. Kebetulan kita ingin mengupas sejarah tentang perkembangan Islam yang sempat dibawa oleh Pangeran Diponegoro di Kota Kediri. Ini bagaimana ceritanya bisa terjadi Pangeran Diponegoro datang ke sini kemudian mengembangkan agama Islam dan lain sebagainya? Rumah ini didirikan oleh RMP Sumohartmojo. Beliau adalah Laskar Diponegoro yang lari dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. RMP Sumohartmojo itu adalah Patih Dalem Pakubuwono ke-9. Setelah Diponegoro ditangkap, beliau lalu lari ke Kediri ini untuk melanjutkan pergerakan untuk melawan imperialis penjajah. Oh gitu. Jadi bukan Pangeran Diponegoronya yang datang kemari begitu maksudnya, tapi Ya. laskar-laskarnya. Iya, iya. Jadi pada waktu tahun 1825 sampai 1830 itu adalah perang besar yang terjadi selama penjajahan Belanda, yaitu perang Diponegoro. Nah, setelah tahun 1830 itu kan Diponegoro ditangkap. Iya. Nah, setelah ditangkap itu beberapa prajurit, beberapa pendukung itu banyak yang lari dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Ke Jawa Timur. Ya, seperti yang kita kenal di Kediri itu ada Syekh Nawawi yang diiringin Agung. Itu juga pelarian dari Jawa Tengah setelah perang Diponegoro. Beliau juga termasuk salah satu laskar Salah dari satu Pangeran laskar Diponegoro, ya. Terus kemudian ada yang lari ke Malang, yaitu Syekh Yugo atau Kiai Zakaria. Itu juga laskar Diponegoro yang dari Yogyakarta ke Malang. Terus ada juga yang dari Solo itu lari ke Nganjuk, yaitu Syekh Ngeliman. Itu juga laskar Diponegoro yang lari dari Jawa Tengah ke Nganjuk. Gitu. Jadi banyak laskarnya yang pecah menuju ke Jawa Timur begitu ya. Iya. Nah, khususnya di dalam Pojok Wates ini sendiri ya, siapakah gerangan beliau yang bertandang di sini? Itu tadi, ya itu adalah RMP Raden Mas Panji Sumohartmojo. Beliau adalah Patih Dalem Pakubuwono ke-8, terus lari ke Kediri. Kenapa beliau memilih Kediri? Karena memang beliau itu sebenarnya masih cucunya Bupati Kediri, yaitu Pangeran Suryokusumo. Ya, makanya beliau larinya dipilih Kediri. Kenapa tidak milih Malang, tidak milih Surabaya atau yang lain? Beliau memilih Kediri karena memang ada keterkaitan garis keturunan ya. gitu ya. Ya. Ada garis darahnya pemirsa antara beliau
dengan Bupati Kediri, tepatnya seperti itu di zaman dahulu kala. Nah, kemudian apa yang dilakukan di Kediri ini sendiri ini? Beliau itu selalu menanamkan, paling nggak terhadap minimal terhadap keluarga, bahwa membenci imperialis penjajah, bukan membenci manusia ya, bukan membenci Belanda, bukan, tapi yang dibenci adalah penjajah. Siapapun penjajah itu, apakah itu bangsa, apakah itu organisasi, apakah itu apa, selama mereka itu menjajah kemerdekaan orang lain, itulah yang selalu ditanamkan kepada anak cucu, sampai akhirnya kemudian Bung Karno pernah ada di sini, memang juga mendapat gemblengan dari RMP Panji Sumatmojo itu untuk senantiasa membenci imperialis Belanda. Iya, kemudian didirikanlah surau ini, begitu Mas? Surau ini tuh begini, jadi beliau itu memerintahkan memang untuk mendirikan surau, tapi surau itu didirikan bukan semasa zaman beliau, karena tekanan-tekanan dari pihak penjajah, beliau tidak sempat membangun surau. Oh gitu. Beliau sempat membangun gubuk itu di belakang, yaitu di bawah pohon kepo, itu masih gubuk kecil. Dulu peninggalannya masih ada apa itu, beduk. Nah, beduk ketika zaman dulu sering kita gunakan untuk mandi di kali, karena kita nggak tahu kan, biasanya sena kecil. Nah, ini adalah bangunan yang termasuk baru, tapi ini adalah amanat dari RMP Panji Sumatmojo, memang menginginkan membangun sebuah surau. Ya, Mas Kos, saya juga penasaran terhadap pohon sawo ini yang katanya juga sudah berusia ratusan tahun ya, juga memiliki satu sejarah tersendiri. Ini bisa diceritakan seperti apa ini, Mas? Ya, memang Laskar Diponegoro itu diantaranya peninggalannya itu adalah pohon sawo. Sawo kecik. Sawo kecik. Sarwo kecik. Oh gitu, artinya jadi sawo kecik artinya adalah sarwo kecik. Iya. Jadi ini ajaran itu, karena ajaran itu adalah ajaran tasawo, tasawo, sarwo kecik, bahwa kita itu harus selalu mensucikan diri kita, selalu mensucikan hati kita, selalu mensucikan pikiran kita, selalu mensucikan angan-angan kita, kemauan kita, cita-cita kita. Itu ajaran yang sarwa becik, semuanya harus baik. Harus baik gitu ya. Jadi diturunkan kepada anak cucunya nanti semuanya dalam keadaan yang bersih dan baik begitu. Iya. Oke, mari Mbak kita dulu, kita masuk aja. Baik. Rasulullah